Dia berusaha mempertahankan apa yang menurutnya bisa dijadikan benteng. Jadi hal-hal yang memang berusaha untuk dinalarkan, tapi tetap saja tidak ketemu nalar. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 7 ciri wanita yang pernah tidur dengan lelaki lain. Ini adalah tentunya hal yang sangat bisa saja terjadi di tengah kehidupan rumah tangga kita. Namun di sini banyak masalah yang sulit untuk diungkap atau untuk diketahui. Jadi nggak ada salahnya kita bahas permasalahan atau hal-hal yang terjadi di balik ini. Untuk merawat kulitmu agar semakin cantik dan bersinar, pakailah Anzora. Cantik putih sempurna, pakailah Anzora seperti saya. Ya, namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silakan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tetap tidak ketinggalan info di setiap harinya. Ya, dan juga Kang Kumis ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat semua yang sudah mendukung channel Kang Kumis. Nah, kira-kira apa sih yang bisa ditengarai bahwa ada kemungkinan seorang wanita ini diam-diam sudah pernah tidur dengan lelaki lain? Nah, yang pertama, hal yang sangat bisa kita tengarai di awal ya, atau ditandai di awal, yaitu biasanya seorang wanita ini mulai sangat privasi ya, terutama dengan ponselnya. Bahkan di sini ada gelagat yang memang sangat jauh berbeda dari sebelumnya ya. Artinya mungkin ada perubahan-perubahan yang memang sangat mencolok ya. Lalu yang kedua adalah biasanya dia mulai sering keluar rumah tanpa izin. Namun hal ini juga tidak semuanya benar. Karena bisa jadi hal-hal ini terjadi justru dengan kedekatan seseorang yang setiap harinya bersama tapi itu bukan pasangan. Ya, ini juga tidak semua. Ya, namun bisa jadi sebagian memang ada yang menyatakan bahwa sering keluar rumah tanpa izin. Bisa jadi dia tampak biasa-biasa saja, tapi justru ada hal yang disembunyikan di balik itu, ya. Ini, walaupun ini tidak semua, ya. Lalu yang ketiga adalah terjadinya perubahan rutinitas seksual, ya. Ini adalah hal yang memang mungkin biasanya mungkin seminggu 2 kali atau 3 kali rutinitas ini tiba-tiba berkurang, ya. Bahkan memperlihatkan kesan-kesan yang tidak mengenakan ketika pasangan mengajaknya, atau memang biasanya ketika diajak melakukan hubungan suami istri tidak banyak tanya, selalu memperlihatkan keceriaan di dalam dirinya. Namun akhir-akhir ini terlihat berbeda, yaitu penolakan yang tanpa alasan. Ini bisa jadi seperti itu, ya. Lalu yang keempat adalah bisa jadi terjadinya perubahan gaya bercinta. Hal ini biasanya karena terbawa oleh situasi sebelumnya yang mungkin bisa jadi pernah dialami di luar sana atau sedang dialaminya. Jadi ada hal-hal aneh yang ia tunjukkan yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan, dan pada saat terjadi perubahan itu Anda tidak tahu atau suami tidak tahu apa alasannya kok seperti ini. Jadi sebelum melakukan itu sama sekali tidak ada komunikasi tentang perubahan gaya bercinta. Nah, ketika perubahan gaya bercinta biasanya kan kita sudah tahu sama tahu ya. Dari gaya 1, gaya 2, gaya 3 kita sudah tahu. Namun akhir-akhir ini ternyata dia ada gaya nyeleneh. Nah, namun ketika itu dibicarakan lebih dulu, itu saya rasa bukan bagian dari alasan itu ya. Bukan bagian dari ciri-ciri tersebut ya. Lalu yang kelima adalah adanya perilaku-perilaku yang aneh yang sebelumnya tidak pernah diperlihatkan atau bahkan tidak pernah terjadi. Ya, namun perilaku aneh ini ketika ditanyakan pun Anda tidak mendapatkan atau suami tidak mendapatkan jawaban yang bisa dinalar atau bisa masuk logika atau jawaban yang bisa menyenangkan atau memuaskan bahwa itulah yang sebenarnya terjadi, gitu.
Jadi ketika ditanya banyak hal yang memang berbelit-belit seperti itu. Lalu yang keenam adalah ketika si pasangan ini terus mencurigainya, maka tentunya banyak hal yang ingin ditanyakan kenapa terjadi seperti itu. Yaitu dia tetap berbicaranya muter-muter ya. Jadi dia berusaha mempertahankan apa yang menurutnya bisa dijadikan benteng. Jadi hal-hal yang memang berusaha untuk dinalarkan, tapi tetap saja tidak ketemu nalar untuk membuat satu jawaban, ya, paham? Lalu kemudian yang ketujuh adalah adanya perubahan cara berpakaian. Nah, ini tentunya perlu diklarifikasi juga bahwa ketika perubahan-perubahan itu terjadi tanpa alasan atau tidak ada penjelasan lebih dulu, mungkin perlulah dipertanyakan bahwa selama ini sebetulnya dia bersolek untuk siapa. Ini. Nah, sahabat, itulah 7 ciri atau adanya beberapa perubahan perilaku ketika seorang wanita mungkin pernah tidur dengan lelaki lain. Nah, sahabat, mudah-mudahan bermanfaat dan akhir kata, shalom harmonis bersama Kak Kumis. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.